Selamat tahun baru tahun 2022. Ini minggu yang pertama di tahun yang baru. Tuhan masih berikan kita anugerah, kesempatan, kehidupan kepada kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, kita buka suara berdoa. Bersama-sama membuka suara berdoa, mengucap syukur. Kita boleh memasuki tahun yang baru. Mari kita utarakan permohonan doa kita kepada Tuhan. Mari kita membuka suara berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini di tahun yang baru kami boleh bersama mengikuti ibadah di tempat ini. Terima kasih buat kehidupan, terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan pada tahun ini kami boleh melakukan hal yang terbaik yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah kami boleh meraih apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami pada tahun ini. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Haleluya. Kita akan tetap tenangkan hati kita. Kita mau teduhkan hati kita beberapa saat. Biarlah kita boleh menikmati hadiratnya. Kita bersyukur kalau di minggu pertama tahun 2022 ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami diizinkan Engkau untuk menikmati hadirat. Sungguh satu hal yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Mari beracara tengah-tengah kami di dalam ibadah awal tahun, di tahun 2002 ini Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau syukuri segala berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami percaya berkat itu bukan hanya materi Tuhan, tapi segala sesuatu yang kami boleh nikmati Tuhan, itu semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami di dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kau melawat setiap kami Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Semakin hari semakin menyukakan hati Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bersyukur di tahun 2022 ini Tuhan masih menuntun hidup kita. Bahkan kita percaya Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Amin. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Kita percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan akan melawat kita semua. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian. Mari datang berkumpul di dalam hadiratnya. Kita mau bersuka cita bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yes. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Mari rasakan kebaikan-Nya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya.
Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah semakin hari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Karena kebenaran itulah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita boleh terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Orang benar akan bertunas. Haleluya. Haleluya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan Orang benar. orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepada-Nya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, urut-urut tak pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Sungguh tak akan goyah. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
begitu luar biasa mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita setia membawa hidup kita terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus mau belajar hidup di dalam kebenarannya, hidup takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Kita mau terus minta penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Saya serahkan kepada Hamba ini. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan, kesempatan untuk kami boleh hidup, berkarya, dan melayani Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan waktu di depan selama 1 tahun untuk kami boleh hidup benar, hidup memperkenan Tuhan, dan hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati firman-Mu yang hendak kami renungkan. Berkati setiap kami, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru, tahun 2022.
bagi saudara-saudara semua, kita mengucap syukur. Saya merasakan di awal tahun ini ada sesuatu semangat yang baru, ya. Oleh karena kita semua, baik bangsa kita, sudah melewati hampir 2 tahun pandemi COVID-19. Dengan kata lain, kita sudah lebih memahami, lebih bisa mengatasi, rasa takut, ya. Saya pernah juga mengalami rasa takut virus COVID, tapi sekarang sudah teratasi. Bagaimana dengan saudara sekalian? Apa saudara masih merasakan ada perasaan takut, khawatir, dan sebagainya? Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Amin. Saya merasakan ada semangat yang baru, dan puji nama Tuhan, gereja kita sudah buka secara onsite dari bulan September, 4 bulan berarti, ya, sampai awal Januari ini. Saudara sekalian, kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Mari kita membaca bersama-sama. Ada di layar, ya. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terbentang di hadapan kita 1 tahun. Kita mau berbuat apa? Kita mau mencapai apa? Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang, oleh karena pandemi ini, ada situasi yang berubah, ya. Situasi yang membuat tidak menentu. Situasi yang semakin tidak bisa diprediksi. Misalnya, sekarang kita tidak bisa dengan bebas jalan-jalan ke luar negeri. Dan kalau kita mau bepergian ke luar negeri, kita harus tes PCR. Bagaimana kalau hasilnya positif? Berarti tidak jadi berangkat. Saya juga mendengar dari luar negeri ada ratusan orang asing yang ditolak tidak boleh masuk ke Indonesia. Mereka harus kembali. Jadi di masa pandemi ini ada satu situasi yang tidak menentu. Keadaan dunia ini memang tidak bisa diprediksi. Apalagi ditambah dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Cuaca yang membuat, misalnya petani berencana panen bulan sekian, nanti panennya mau dijual ke kota, tapi karena cuaca tidak bisa diprediksi, panennya gagal. Dan mungkin juga itu yang menyebabkan harga cabai jadi naik belakangan ini. Jadi cuaca tidak bisa diprediksi. Keadaan situasi semakin sulit yang tidak bisa diprediksi.
Tetapi saudara sekalian, janji firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di sini ada dua macam orang, dua macam situasi, dua macam keadaan yang disampaikan di dalam Amsal 4 ayat 18 tadi. Yang pertama adalah jalan orang benar. Jalan orang benar itu seperti cahaya pagi yang mulai redup, tapi semakin siang semakin bersinar. Ya. Cahaya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita membayangkan kalau awal dari hari, permulaan kan matahari belum bersinar dengan penuh, masih remang-remang, bertambah lama matahari naik, bertambah bersinar, bertambah terang, ya, sampai siang hari. Saudara sekalian kasih Tuhan, ini satu gambaran daripada orang yang benar. Orang yang benar. Kebalikan daripada orang fasik. Mungkin kalau orang fasik awalnya merasakan kehidupan mereka menyenangkan, tetapi akhirnya mereka mendapati kehidupan mereka penuh dengan kegelapan. Kebalikan dengan orang yang benar. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tahun 2022 ini kita tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan kita mohon Tuhan memimpin kehidupan kita. Yang pertama, kita mau merenungkan dari ayat ini adalah jalan orang benar. Kita mau merenungkan pertama adalah jalan. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata path, P-A-T-H. Jadi satu jalan setapak, jalan yang kecil, jalan yang tidak lebar. Dan kita membayangkan pada tahun baru ini kita harus mencari jalan yang benar, jalan yang dipimpin oleh Tuhan, untuk kita boleh hidup, kita boleh menjalaninya dengan baik. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, saya teringat kepada lagu anak-anak sekolah minggu, ya. Ada dua jalan di dalam dunia ini, ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Ternyata ini kita dapat temui dalam ayat Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu
dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini memakai kata pintu, tapi dalam bahasa Inggris adalah kata gate, pintu gerbang. Kalau kita di airport ada gate 1, 2, 3 dan seterusnya. Pintu yang memberikan jalan kita. Kalau kita mau naik pesawat, kita harus tahu gate-nya gate berapa. Jangan sampai keliru. Kalau gate-nya gate nomor 2 misalnya, kita jangan keliru gate yang lain, karena akan membawa kita kepada pesawat yang keliru. Saudara sekalian dikasih Tuhan, di sini ada 2 macam jalan. Yang pertama adalah jalan yang lebar, yang dimasuki oleh banyak orang, menggambarkan bahwa orang-orang dunia memasuki jalan itu dan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Saudara sekalian, ini hanya merupakan satu ilustrasi, ya. Ilustrasi. Memang kita hidup di dalam dunia yang bercampur dengan orang-orang dunia, dan orang-orang dunia mungkin mempunyai pandangan tersendiri. Mereka mencari kekayaan, mereka mencari kesenangan dunia. Tetapi di sini dikatakan ada jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya. Dengan kata lain, jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan itu harus dicari. Harus dicari. Karena jalan yang lebar, sepertinya kita tinggal ngikutin banyak orang, ya. Banyak orang mengarah kemana, kita mengikutin saja. Tetapi jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan itu dimasuki sedikit orang. Saudara sekalian kasih Tuhan, biarlah kita mau mencari jalan orang benar. Nah, jalan orang benar yang dimaksud di sini adalah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara sekalian, kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita dimulai bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menebus kita, yang mengampuni dosa kita. Kalau disebut orang benar, orang benar itu siapa? Orang benar menurut firman Tuhan adalah orang yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Setiap kita manusia, tidak ada seorang pun yang benar. Menurut
perbuatan kita, menurut kebaikan kita, tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi orang benar di sini adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kehidupan yang kekal. Itu adalah orang yang benar. Kehidupan kita dimulai dengan Tuhan Yesus, dan kehidupan kita berakhir di surga yang kekal, di surga yang permai. Banyak orang Kristen yang bertanya, surga itu seperti apa? Banyak orang Kristen yang tergiur membaca buku-buku yang surga itu lantainya bagaikan emas permata yang berkilau. Nah, saudara sekalian, saya pikir kita tidak usah memusingkan surga itu seperti apa, karena pasti kita nanti akan ke sana. Di dalam Injil Yohanes 14 hanya dikatakan bahwa surga itu seperti sebuah istana milik Bapa kita di surga. Ada banyak tempat tinggal. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, rumah Bapa itu dipakai satu kata, yaitu mansion. Satu rumah yang besar, satu rumah yang mewah yang diberikan Tuhan Allah Bapa kita kepada kita. Tetapi di dalam Alkitab tidak banyak dijelaskan tentang surga itu bagaimana. Di dalam Alkitab kita lebih banyak dijelaskan tentang perjalanan kita di dunia ini. Perjalanan yang masih kita harus lalui di dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak peperangan yang harus kita hadapi. Saudara sekalian, kita disebut orang benar, bukan menjadi orang yang merasa diri benar, tetapi orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang merasa anugerah Tuhan yang besar. Kalau saya boleh diselamatkan, dengan kata lain, kalau kita disebut orang yang benar, kita itu merasa saya ini tidak layak, saya ini orang berdosa, saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan saya juga tidak boleh merasa diri lebih benar dari yang lain. Oleh karena kita adalah sama-sama orang-orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan orang benar bagaikan fajar yang semakin terang sampai rembang tengah hari. Kita rindu kehidupan kita semakin bersinar, semakin terang, semakin menjadi berkat. Dan itu dapat kita lakukan kalau kita menjadi orang yang benar. Kita rindu menggenapi ayat ini, seperti fajar yang merkah sampai tengah hari,
sinarnya begitu penuh. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Orang benar itu sinarnya bertambah terang sampai kepada hari yang sempurna, perfect day. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita rindu menjadi orang-orang yang benar, di mana kehidupan kita makin bersinar. Hal yang kedua, kalau kita merenungkan ayat ini, tadi dikatakan jalan orang benar itu melewati jalan yang sempit, bukan jalan raya. Bukan jalan raya. Ya, ini jangan dibandingkan dengan jalan tol ya, karena kita kalau mau ke satu tempat, ke satu kota, kita lebih memilih jalan tol. Walaupun kita harus bayar, karena lebih cepat. Tetapi ini adalah gambaran kehidupan. Gambaran kehidupan. Jalan yang sempit itu ada kesulitan, ada tantangan. Dan jalan yang lebar itu seakan-akan jalan yang mudah, jalan yang gampang, tetapi jalan yang bukan jalan yang benar. Nah, saudara sekalian, di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, Ulangan 31 ayat 6, sebelumnya kita mau merenungkan bahwa Tuhan itu mengizinkan kita, anak-anaknya, melewati jalan yang sulit supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin teguh, supaya kita semakin beriman kepada Tuhan. Jadi Tuhan Allah yang mengasihi kita mengizinkan kita itu tidak menjadi anak-anak yang manja, cengeng, ataupun hanya melewati jalan yang enak. Tetapi Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang sulit. Oleh karena itu Ulangan 31 ayat yang ke-6, satu firman yang Tuhan berikan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita imani ayat ini, bahwa Tuhan menyertai kita melewati jalan yang sulit sekalipun. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita boleh terus berjalan pada jalan yang benar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan menyertai kita pada setiap jalan yang sulit sekalipun. Tuhan akan menguatkan kita dan meneguhkan kita. Dan supaya kita jangan takut dan
gemetar. Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 disebutkan bahwa kita itu di dalam dunia ini hanya sebagai orang asing, sebagai pengembara, sebagai pendatang. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kita ini adalah orang asing dan pendatang di bumi. Dan ayat 40, Ibrani 11 ayat 40, kalau kita membaca surat Ibrani ini, ada banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh iman. Tapi ayat 40, ayat yang terakhir mengatakan, sebab Allah telah menyediakan satu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi melewati segala kesulitan di dalam hidup ini membuat kita semakin sempurna, semakin kuat, semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita berdoa pada tahun 2022 ini, iman kita semakin baik, semakin kuat, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan saya mendapat satu artikel tentang waktu yang begitu menyentuh kita. Saya membacakan, waktu berjalan menuju ke depan dan apapun yang terjadi, tetap dia akan berjalan. Waktu bisa jadi petunjuk untuk kita bisa mengatur diri, melakukan apa saja di pagi, siang, dan petang, ataupun malam. Waktu tidak pernah menunggu kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Namun, dia selalu mengingatkan dalam putaran waktu untuk kita terus berkarya apa yang bisa kita lakukan. Waktu hanya memberi dan terus berjalan sepanjang zaman. Kitalah yang harus mengambil, mengisi, mewarnai waktu yang ada dengan segala yang kita bisa. Berapa banyak waktu yang sudah kita lalui? Berapa menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun yang sudah terlewat tanpa makna. Berapa banyak waktu yang sudah kita isi dengan kasih, sukacita, ucapan syukur, dan damai sejahtera ilahi. Berapa panjang waktu yang kita gunakan untuk merenda cita dan citra tanpa upaya nyata dan berguna. Tidak terasa tahun 2021 telah lewat. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Saya dan istri seringkali punya kerinduan atau janji, yuk kita jalan pagi supaya kita sehat, ya, supaya kita lebih fit. Tapi niat jalan pagi itu belum terlaksana dengan baik.
Apalagi pada masa pandemi, biasanya saya ke GOR ITB ya, tempatnya bagus. Tapi waktu pandemi GOR itu ditutup. Lalu kita pernah satu kali di Hyper jalan pagi. Nah, saudara sekalian, seringkali saya dan istri berkata, seringkali kita punya niat jalan pagi untuk kesehatan kita, tetapi belum terlaksana dengan baik. Marilah kita mau memulai sesuatu yang baik di awal tahun yang baru ini. Marilah kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, tetapi kita mau belajar apa yang Tuhan bicara kepada kita setiap hari. Karena kita butuh firman Tuhan untuk kehidupan kita. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kita, memberkati kita, supaya kita boleh mengisi tahun 2022 ini dengan berkat anugerah Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, menapaki hidup sebagai orang benar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh berada di tahun 2022. Tuhan mengizinkan kami untuk boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan, melewati situasi yang tidak menentu, kiranya kami diberikan kekuatan, diberikan iman, diberikan tekad untuk menjalaninya dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah. Berikan kepada kami tekad yang kuat untuk menjalani hidup yang benar. Jauhkan daripada kami perasaan takut yang bukan daripada Tuhan. Jauhkan daripada kami perasaan khawatir. Berikan kepada kami iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami. Seperti Mazmur 27 ayat yang pertama berkata, Tuhan adalah terangku dan kuatku, kepada siapa aku harus takut. Tuhan, berkati firman yang telah kami dengar, meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati usaha kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami, studi daripada anak-anak kami. Di tahun ini kami boleh meraih pencapaian yang bagus yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita semua berkata, amin. Di awal tahun baru ini, seperti biasa, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, nanti kita mau memberikan persembahan sulung. Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Kejadian 26. Firman Tuhan kepada yang menceritakan tentang kehidupan daripada Ishak. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tuhan
berfirman kepada Ishak, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu aku akan memberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Pada awal tahun ini kita mau memberikan persembahan sulung yang merupakan persembahan sukarela kita kepada Tuhan, dan juga merupakan iman kita. Bagaimana Tuhan sudah memimpin kita di tahun yang baru, Tuhan juga akan memberkati kita di tahun ini. Tahun yang merupakan kemenangan, berkat, penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Silakan pengumuman Pak Budiman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat tahun baru 2022. Tahun baru, berkat baru, pengharapan baru, juga semangat baru. Mohon perhatian beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala kita, Bapak Timotius Setiawan, atas pelayanan yang kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan memberkati keluarga Bapak. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada worship leader, singer, dan pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, kebaktian minggu depan, tanggal 9 Januari 2022, tetap ada di tempat ini, dimulai jam 9, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elia Setiawan. Selanjutnya, hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 diadakan lagi doa pagi mulai jam 6 sampai jam 7 melalui Zoom. Jadi setiap Rabu kita ada doa pagi. Selanjutnya mengenai persembahan sulung akan dikumpulkan dalam bulan ini. Mohon dimasukkan ke dalam kotak di depan ini, dan bila ada yang belum menyediakannya nggak apa-apa, kita bisa menyediakannya minggu depan, dan amplopnya tersedia di belakang. Terima kasih, cukup sekian pengumuman. Tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Hana dengan Ibu Syauli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup
kita bangkit berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Segala firman yang boleh kami terima, Tuhan meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus akan memimpin, menerangi, mengingatkan firman-Mu, mengajarkan kepada kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan pimpinan, penyertaan daripada Tuhan. Benar. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami membawa persembahan sulung kami kepadamu. Kami memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, dan juga dengan satu iman. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kami di tahun yang lalu, Tuhan juga akan memelihara kami di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati setiap kami. Demikian juga persembahan yang kami kumpulkan bagi rumah Tuhan di tempat ini, kami persembahkan kepadamu. Kiranya boleh dikelola dengan baik oleh pengurus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, bersama dengan semua jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir, yang ada di rumah, Tuhan melihat mereka semua, kami semua, supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan kesembuhan kepada kami. Bagi yang lemah, Tuhan akan kuatkan dan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan, kami berdoa pada tahun yang baru ini, kami boleh merencanakan, kami boleh mempunyai tekad yang baru, apa yang akan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang bisa kami perbuat untuk Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, baik kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan memberkati kami, supaya hidup kami berarti dan memperkenan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan melimpahkan segala berkat-Mu kepada kami semua. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.